Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Batiar Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan menutaskan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yuqinun. Allaika humul mu'minuna haqqallahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 2. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 3. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 tentang ciri-ciri orang beriman yang sebenarnya, meliputi 1. Memiliki rasa gemetar hatinya kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah mereka. Hanya orang yang berimanlah jika disebutkan nama Allah, gemetarlah hatinya. Ada rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka jika ia berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Ia seperti Nabi Yusuf dan orang-orang beriman lainnya yang gemetar hatinya manakala digoda lawan jenis atau bercanda dengan yang bukan mahramnya. Gemetar yang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah, ia lebih baik ditusuk besi tajam daripada bersekutu dengan yang bukan istrinya. Ia pun lebih baik sendirian atau malah dengan keluarganya daripada dengan yang bukan mahram yang hanya mendatangkan dosa demi dosa. Dari tiap huruf, kata dan kalimat, dari tiap canda tawanya dan dari tiap kalimat mata serta gerakan tubuhnya, padahal ada tempat yang sah, halal lagi barakah yang yakni keluarganya. Mereka orang-orang beriman yang sebenarnya akan gemetar lagi takut dengan pengawasan Tuhannya. Itulah salah satu golongan yang dijaminkan terlindungi pada hari kiamat saat tidak ada perlindungan dari Allah, yakni pemuda atau pemudi yang ketika diajak bermaksiat ia mengucapkan saya takut kepada Allah. 2. Bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman pada lanjut ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum iman. Artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun orang lain. Karena itu bagi orang beriman menjadi makmum berdiri di belakang imam salat. Imam membaca ayat yang sekiranya panjang-panjang itulah adalah hak imam. Dan orang beriman akan senang saja. Sebab ya itu tadi, apabila dibaca ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya.
Demikian pula kalau ada alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang dengan mendengarnya, menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia akan betah mendengarkannya. 3. Bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam lanjutan ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, dan hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal. Orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lain. Karena orang beriman itu yakni bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Mendirikan salat, Allah berfirman pada lanjut ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yuqimunas sholata. Artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. 4. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seorang. Di samping karena memang sholat adalah tiang agama. Kalau ia menegakkan sholatnya, sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaliknya, manakala ia menurunkannya, tidak akan memperhatikannya. Mengembalikannya sama juga dengan meruntuhkan, tidak memperhatikan dan mengabaikan agama sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu imman tutuna daina man qamaha faqad aqamat daina wa man ada maha faqad adamma daina. Artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. 5. Gemetarlah berinfak di jalan Allah. Allah berfirman pada lanjutan ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan mereka yang menginfakkan rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Maka seseorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna rabba yasuturuk qaliman yasha'um min ibuhum kitirallah wa man faktum man sayyifa wa yuhliku wa huwa khairur razikin. Artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melengkapkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyampaikan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Qallallahu an fiki ya bana adam manfiku alaika. Artinya, wahai anak Adam, bersedekahlah, niscaya aku memberi rezeki kepadamu. Demikian 5 sifat ciri atau karakteristik dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika kita memiliki sifat iman seperti itu, maka ayat menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika humul mu'minuna haqqan. Artinya, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Semoga kita tergolong orang yang memiliki sifat-sifat orang yang beriman
dengan sebenar-benarnya, sebagaimana ayat-ayat tersebut. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.